Diet ketogenik, strategi baru penanganan penderita skizofrenia. Pemaparan kasus. Diet binaragawan efektif untuk penderita skizofrenia. Melansir dari liputan6.com, diet ketogenik yang dilakukan oleh para binaragawan ternyata efektif untuk memperbaiki sel otak abnormal pada penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Latar belakang. Skizofrenia adalah bentuk gangguan jiwa berat yang ditandai dengan adanya halusinasi, waham, gangguan pada pikiran, pembicaraan, dan perilaku, serta emosi yang tidak sesuai. Terapi farmakologis antipsikotik atipikal bekerja pada reseptor dopamin D2 dan serotonin 2A yang memberikan efek kenaikan berat badan, sindrom metabolik, dan gangguan kardiovaskuler. Efek samping ini terkait dengan mekanisme farmakologis sehingga sulit untuk memasukkan obat baru tanpa mengidentifikasi target sasaran. Konsep penanganan penyakit terkini salah satunya adalah perubahan neurotransmisi glutamatergic di dalam otak dan mengganggu metabolisme energi sistemik dan otak. Peluang potensi dan keamanan diet ketogenik sebagai pengobatan bersama dengan obat antipsikotik sangat menjanjikan di masa depan. Pemaparan materi. Diet ketogenik, pengertian, diet dengan pola makan yang mengurangi asupan karbohidrat tetapi tinggi asupan lemak. Mekanisme, keadaan ketosis lebih banyak membakar lemak untuk diubah menjadi energi akibat kurangnya karbohidrat yang masuk. Lemak juga akan diubah menjadi keton di hati untuk pasokan energi otak. Manfaat, mengurangi berat badan sebagai solusi untuk penderita skizofrenia dan mengendalikan epilepsi. Efek samping, peningkatan kadar trigliserida, rasa lapar terus-menerus, pusing, lemas, dan mudah mengantuk. Peraturan diet ketogenik. Diet keto standar meliputi pola makan berupa 75% konsumsi lemak, 20% konsumsi protein, dan 5% konsumsi karbohidrat. Sementara itu, diet keto tinggi protein memiliki porsi konsumsi protein lebih banyak. Pola makan yang diterapkan adalah 60% lemak, 5% karbohidrat, dan 35% protein. Bahan pangan yang diperbolehkan dikonsumsi: telur, daging, ayam, ikan tuna, ikan salmon, makarel, sayur hijau, tomat, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Bahan makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi: makanan yang mengandung gula seperti soda, jus, es krim, dan kue. Gandum dan makanan berkanji seperti nasi, sereal, pasta, dan kacang. Buah kecuali alpukat, buah beri, dan stroberi dalam jumlah kecil masih boleh dikonsumsi. Sayuran tertentu seperti kentang, ubi, dan wortel. Lemak yang tidak sehat dari minyak sayur atau mayonnaise, produk siap saji, dan alkohol. Metabolisme glukosa dan produksi energi dalam sel,
Gluksa diambil oleh glukosa transporter dan dimasukkan ke dalam glikolisis oleh enzim pembatas laju heksokinase untuk menghasilkan 2 molekul ATP yang digunakan sebagai substrat energi dan produk akhir glikolisis laktase di pirufat. Pentosa fosfat jalur menyediakan ribosa untuk tulang punggung molekul RNA dan DNA dan NADH untuk mengatur radikal bebas yang dihasilkan selama sintesis ATP mitokondria. Laktat dapat digunakan untuk produksi energi selama eksitasi sinaptik yang intens. Pirufat masuk ke dalam mitokondria dan dimetabolisme menjadi asetil CoA yang digunakan di siklus asam trikarboksilik untuk menyediakan prekursor asam amino tertentu seperti neurotransmitter glutamat rangsang yang kemudian dapat diubah menjadi pemancar penghambat GABA atau gamma aminobutyric acid serta agen pereduksi NADH yang dimasukkan ke dalam jalur fosforilase oksidatif yang menghasilkan sintesis ATP 30 sampai dengan 36 molekul oleh enzim ATP sintase. Berikut adalah skema metabolisme glukosa dan produksi energi dalam sel. Hasil penelitian. Kasus 1 tahun 2019 menderita skizofrenia kronis, didiagnosis dengan skizofrenia kronis. Kasus pertama adalah studi lanjutan dari wanita yang dijelaskan dalam laporan kasus 2009. 12 tahun kemudian dia tetap menjalani ketogenik diet, telah kehilangan total 150 pound, dilaporkan lengkap remisi gejala psikotik dan memiliki menghentikan semua pengobatan psikotropika dalam 1 tahun memulai diet. Selain itu, dia tidak lagi membutuhkan wali atau program assertive community treatment, layanan tim yang memiliki berada di tempat selama bertahun-tahun, dan dia hidup sendiri. Kasus kedua adalah seorang wanita berusia 39 tahun didiagnosis dengan skizofrenia, depresi kronis, kecemasan, dan anoreksia nervosa yang telah dicoba banyak obat-obatan selama periode 20 tahun, termasuk clozapine dan haldol-decanoate, tetapi tetap ada bergejala. Dia memulai diet ketogenik untuk masalah gastrointestinal dan akhirnya dialami remisi total dari gejala. Dia juga mampu menghentikan pengobatan antipsikotik dan tetap bertahan bebas dari gejala psikotik selama lebih dari 5 tahun. Setelah pulih, dia menyelesaikan gelar sarjana dan sekarang bekerja penuh waktu. Kedua kasus tersebut berjangka panjang menyarankan remisi dari skizofrenia kronis obat antipsikotik dengan fungsional pemulihan. Pemecahan masalah. Bagi penderita skizofrenia, dapat menerapkan diet ketogenik karena mampu mengembalikan metabolisme energi dan komunikasi sinaptik otak. Bagi tenaga kesehatan, lebih memberikan arahan dan penyuluhan tentang diet ketogenik. Yang ketiga, lebih mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai kaitan diet ketogenik dengan penderita skizofrenia. Penutup. Kesimpulan. Gangguan sinam komunikasi pada penderita skizofrenia dapat disebabkan karena adanya glukosa otak dan kelainan metabolisme. Diet ketogenik dapat memulihkan metabolisme otak dan sinaptik komunikasi. Studi kasus pada pasien dengan skizofrenia menunjukkan bahwa diet ketogenik efektif menormalkan gejala skizofrenia dan mendukung metabolisme sistemik yang sehat. Diperlukan penelitian komparasi pemanfaatan diet ketogenik pada penderita skizofrenia.